Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Kusnadi 87. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial langkah-langkah untuk setting atau konfigurasi TP-Link versinya TLWR 841N sebagai repeater. Jadi TP-Link ini akan difungsikan sebagai penguat sinyal nantinya. Baik, sebelum dilanjutkan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Baik, untuk topologinya bisa diperhatikan. Untuk TP-Link-nya posisinya misalnya di sini, kemudian akan ada wireless router, ada sinyal nanti yang akan kita tangkap, kemudian kita pancarkan kembali. Jadi kalau sinyalnya misalnya sudah lemah nyampe ke tempat kita menambahkan TP-Link ini sebagai repeater atau penguat sinyal. Kemudian untuk IP-nya, jadi nanti untuk di tempat saya itu IP wireless routernya itu 192.168.10.1 ini yang akan dijadikan sebagai gateway nantinya. Kemudian IP kita, perangkat kita atau di TP-Link kita nanti saya buat IP 192.168.10.2 itu untuk LAN ya. Kenapa harus IP-nya sekelas dengan ini atau sama? Supaya nanti ketika ini sudah tersambung dan kita mau meremote alat kita ini, kita bisa ya. Karena ketika kita beri IP sembarang, nanti ketika sudah mendapat konfigurasi dari sini, maka ini tidak bisa diremote kembali. Supaya bisa diremote, maka IP-nya kita buat sama atau sekelas dengan ini. Jadi kalau misalnya di sini 192.168.10.1, di sini bisa menggunakan 10.2. Karena nanti segala konfigurasi yang didapat dari laptop atau HP yang terkoneksi ke sini itu semuanya mendapat dari wireless router utama atau dari router utama yang sini. Yang ini hanya dijadikan sebagai repeater atau nanti konfigurasinya hanya lewat saja di sini. Kita atur ke sini, dia mendapat sinyal sehingga segala konfigurasi untuk IP address, DNS dan lain-lain itu mendapatkan dari sini. Oke, bagaimana konfigurasinya? Kita cek bersama, kita klik dulu di sini. Nah, di menu atau di network di sini sudah ada belum? Nah, ini sudah ada. Ini kebetulan TP-Link 87BE6A ya, seperti biasa bisa dicek di bagian belakang dari perangkat kita. Kemudian kita klik connect. Kemudian dia minta password seperti biasa. Kita cek di bagian belakang perangkatnya. Di sini tertulis 21205552. 21205552. Kemudian kita next. Kita tunggu sebentar. Oke, masih verifying and connecting. Kemudian nanti kita bisa buka browser ya. Cek. Nah, ini sudah tersambung ke perangkatnya tapi belum ada internet karena ini sudah disconnect posisinya. Kemudian kita coba buka Google Chrome. Kemudian kita cek dulu di properties kita dapat IP berapa, karena untuk yang versi ini sebaiknya kita menggunakan IP address-nya ya. IP DNS-nya 01, address-nya ini. Jadi kita bisa cek IP dari perangkatnya ya. Ini perangkat kita, ini perangkat dari ini laptop kita, ini perangkat kita ya. Jadi 192.168.0.1. Ini default-nya. Bisa kita tulis di sini 192. Nah, untuk langkah pertama ini login, di bagian belakang perangkat juga tertulis itu admin ya untuk versi ini. Tapi kalau untuk versi yang baru-baru biasanya sudah diminta untuk menuliskannya sendiri. Kemudian di sini bisa ditulis TP-Link WiFi. Tapi kalau yang ini nanti supaya tidak masalah di belakang, kita tulis IP address saja. Sebenarnya ini bisa menggunakan TP-Link login.net. Tapi ketika nanti sudah
terkoneksi ke internet, maka itu tidak berfungsi kembali. Sebaiknya kita menggunakan IP saja, kemudian sign in, admin. Ups, sorry terputus. Kita koneksikan lagi. Nah, sudah masuk. Jadi untuk setting repeater di sini kita langsung saja diabaikan ini. Kita ke menu wireless ya. Ini sudah menu wireless, kemudian wireless setting di sini. Bisa kita ganti dulu nama WiFi yang akan kita pancarkan nantinya perangkat kita. Regionnya kita ganti Indonesia, kemudian yang paling penting untuk repeater ini di sini harus diaktifkan enable WDS bridging ya, karena nanti akan di bridge. Kemudian di sini SSID to be bridge yang akan dijadikan jembatan atau sumbernya di survei saja untuk mencari sinyal yang akan kita gunakan atau wireless yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dengan perangkat kita. Oke, saya menggunakan WiFi Kusnadi ini, saya klik connect ya. Kemudian password ya, jangan lupa password dari WiFi Kusnadi ini. Kalau ini berubah kita ketik kembali ya. Karena tadi di sini sudah disurvei, klik dia berubah. Kemudian kalau sudah kita klik save. Nah, oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini masih terkoneksi. Kita cek dulu sehingga ini nanti akan berubah nama sesuai dengan apa yang kita setting barusan. Nah, ini sudah muncul, tapi yang ini masih ada. Kita tunggu sampai yang TP-Link 87BE6A ini benar-benar hilang. Untuk masing-masing perangkat ini berbeda ya namanya. Jadi ketika teman-teman mencoba di rumah ini beda, tidak masalah, sesuai dengan perangkat yang digunakan. Oke, sudah hilang, kita connect. Nah, sudah WiFi 87 ini sudah tersambung. Bisa kita refresh. Oke, sudah masuk. Kemudian di sini nanti security-nya kalau mau diberi password bisa kita ganti ya, misalnya 1, 2 sampai 0. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, kemudian kita save. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian kita cek di bagian network di sini. Belum ya? Oke, ini putus, kita sambungkan lagi dulu. Nah, ini masih connecting. Nah, tadi passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ya. Karena sudah kita ganti, kemudian next. Oke, kalau sudah, ini sudah muncul. Kemudian pada tahap berikutnya yang perlu diganti lagi supaya ini bisa tersambung ke internet. Ini untuk bagian network khususnya LAN itu kita ganti sesuai dengan topologi tadi. Jadi IP LAN ini akan berhubungan dengan DHCP karena klien yang terhubung dengan perangkat kita itu nanti akan mendapatkan DHCP. Ketika ini diaktifkan maka dia mendapat DHCP dari sini sehingga itu tidak akan bisa terkoneksi internet. Jadi untuk DHCP sini nanti di disable karena pengaturan di TP-Link ini hanya dijadikan sebagai jalan saja ya. Jadi segala konfigurasinya nanti berdasarkan atau berasal dari sumber utama atau dari WiFi Kusnadi itu. Sehingga untuk menggantinya kita ke network LAN dulu. Kemudian ini bisa diganti sesuai yang tadi 10 berapa 10.2 ya, karena sumber utamanya 10.1. Kemudian bisa kita save. Oke, sehingga nanti ini akan berubah 10.2 untuk mengaksesnya. Sebenarnya untuk menggunakan default 0.1 ini bisa terkoneksi internet nanti ketika sudah DHCP-nya dimatikan, tapi
kita tidak bisa meremote ini karena IP-nya berbeda, segmen IP-nya berbeda. Oke, kita ganti ini 10.2. Oke. Ketika buka ini nanti ini sudah harus berubah 10.2 ya, jangan 0.1 lagi untuk meremote perangkat kita ini. Jadi kalau masih 0.1 dia tidak bisa diremote. Kalau kita ingin melihat konfigurasi perangkat yang ini itu tidak bisa. Baik, kita cek atau kita cari dulu lagi di sini, kita scan lagi. Wi-Fi 87 belum muncul. Oke, sudah kita konekkan. Kita tunggu sebentar. Ini kondisinya sudah berubah 10.2 ya. Nanti dia akan refresh sendiri. Nah, karena dia berubah IP maka dia minta login kembali admin. Oke, jadi di network sini di LAN dia sudah menjadi 10.2. Kemudian langkah yang terakhir adalah pada DHCP ini, DHCP setting ini kita buat disable ya. Disable. Oke, bentar. Nah, ini. Jadi DHCP setting disable supaya nanti IP yang didapat dari klien atau dari laptop HP yang terkoneksi ke perangkat ini, dia hanya akan mendapat IP dari sumber utama. Ketika ini di disable, maka perangkat ini hanya dijadikan jalan saja sebagai penguat sinyal. Jadi segala konfigurasi berasal dari sumber utama. Kita save, kemudian oke, terus kita reboot ya. Kita restart atau reboot. Jadi di sini masih belum ada koneksi internet sampai nanti dia IP address-nya mendapat dari sumber utama yang tadi itu. Kita tunggu sampai selesai. Ini masih 40%, 41%. Kita tunggu. Kita bisa cek di sini Wi-Fi-nya belum muncul ya, Wi-Fi 87. Sampai ini selesai. Oke, hampir selesai, sudah 93, 90. Nah, sudah lengkap, sudah muncul belum? Kita cek lagi, ini sudah ada. Oke, kita connect. Ini sudah connected ya, kita cek IP address yang ini. Nah, di sini mendapatkannya IP-nya 192.168.10.100. Kemudian IP-nya ke 10.2, gateway-nya atau ke DNS-nya ke 10.1 ya. Sorry, ke 10.1. Jadi, untuk konfigurasinya ini mendapatkan DHCP dari perangkat utama. Perangkat utama yaitu 10.1, sehingga 10.2 perangkat kita ini hanya dijadikan jalur saja atau semacam jembatan lah. Jadi kalau IP-nya kita ganti 10.2 di sini, kita masih bisa membuka yang ini. Tapi kalau IP network LAN-nya tadi dibuat 0.1, maka kita tidak bisa meremote ini karena IP-nya sudah berbeda. Oke, selanjutnya kita coba klik atau kita ping ya. Ping ke Google. Oke, mau. Kita tutup saja, kemudian coba buka di sini speed test. Speed test, oke, dicoba dulu. Ditunggu sebentar. Nah, ini tetap ya, kita sesuai dengan jaringan yang ada di sumber utama. 40, ini 45, 46. Up-nya berapa ini untuk hari ini? Biasanya tidak nyampe 50 ya. Download 46.62, ini uploadnya sekitar ya 15 lah, tidak nyampe biasanya. Oke, downloadnya 46.62, uploadnya 14.42. Coba kita buka YouTube ya. Oke, sip. Kita tutup.
Demikianlah tutorial untuk setting TP-Link TLWR 841N sebagai repeater atau penguat sinyal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.